Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang patut diteladani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu dengan Umar bin Khattab. Gambaran fisik Umar adalah laki-laki berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya. Memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar. Tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di kerumunan, dia nampak seolah sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh pesat. Selama 10 tahun memimpin, Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis Palestina dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah atau kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Berikut karomahnya. Berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bab tentang kubur, bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucap salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah meningkah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi." Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yahya bin Ayyub Al-Khazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Hai Fulan," dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapatkan 2 surga. Quran Surat Ar-Ra'd. Dari dalam kubur, pemuda itu terdengar bersuara, "Hai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku 2 kali di dalam surga." Riwayat Ibnu Asyakir. Dijuluki sebagai legenda, Al-Taj Al-Subki mengemukakan salah satu karomah Khalifah bin Khattab adalah sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar bin Khattab." Berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawand. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Syariah bin Janim Al-Khalji sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawand, Syariah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Syariah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa yang menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Syariah seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawand dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapat kemenangan. Al-Taj Al-Subki menjelaskan bahwa ayahnya, Taqiyadul Al-Subki, menambahkan cerita, pada saat itu Ali menghadiri khutbah Umar lalu ia bertanya, "Apa maksud perkataan Umar barusan dan di mana Syariah sekarang?" Ali menjawab, "Doakan saja Syariah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Syariah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Al-Taj Al-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karomahnya, tetapi Allah lah yang menampakkan karomahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawand dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah.
sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan. Sariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imain Al-Haramain menceritakan karomah Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahnya. Ketika itu Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya. Sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amr bin As yang saat itu menjabat gubernur Mesir. Kemudian Amr bin As berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu. Lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil." Kemudian Amr membuka kertas itu sebelum melemparkannya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Maka jika Allah yang Maha Esa dan Maha Yang Kuasa mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Kemudian Amr melempar kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil 16 hasta dalam semalam. Mengetahui pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Imam Al-Haramain menceritakan karomah Khalifah Umar lainnya. Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam. Kemudian ada sekelompok orang menghalanginya, sehingga Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Umar pun berpaling darinya. Sekelompok orang tadi menghalangi Umar untuk ketiga kalinya dan Umar berpaling lagi darinya. Pada akhirnya diketahui bahwa di dalam kelompok orang tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, "Setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkaku begini, pasti prasangkanya itu yang benar." Saya tidak mengemukakan riwayat dari Ibnu Umar tersebut dalam kitab Hujatul Al-A'la Al-Alamin. Kisah tentang Sariyah dan sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabaqut Al-Manawi Al-Kubro. Dalam kitab itu dikemukakan karomah Umar lainnya, yaitu ketika ada orang yang bercerita dusta kepadanya lalu Umar menyuruh orang itu diam. Orang itu bercerita lagi pada Umar, lalu Umar menyuruhnya diam. Kemudian orang itu berkata, "Setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam." Mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Jamroh," artinya bara. Khalifah Umar bertanya lagi, "Siapa ayahmu?" Ia menjawab, "Sihab," artinya lampu. Umar bertanya lagi, "Keturunannya siapa?" Ia menjawab, "Keturunan Harqoh," artinya kebakaran. Umar bertanya, "Di mana tempat tinggalmu?" Ia menjawab, "Di Al-Harrah," yaitu panas. Umar bertanya lagi, "Daerah mana?" Ia menjawab, "Di Jatul Lajja," tempat api. Kemudian Umar berkata, "Aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran." Pemuda itu pun akhirnya pulang dan mendapati keluarganya sedang ditimpa musibah kebakaran. Dapat memadamkan kebakaran yang melanda di sebuah kampung. Fakhrul Razi dalam tafsir Surah Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis cari kain, "Hai api, padamlah dengan izin Allah."
Secarik kain itu dilemparkan ke dalam api, maka api itu langsung padam. Utusan Romawi masuk Islam. Fakhrul Razi menceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang menghadap Umar. Utusan itu mencari rumah Umar dan mengira rumah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjuknya, utusan itu melihat Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terperanjatlah utusan itu melihat Umar, lalu berkata, "Bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini, padahal ia hanya seperti ini." Dalam hati ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tatkala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Umar kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Umar menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Ia menuturkan peristiwa tersebut dan akhirnya masuk Islam. Menurut Fakhrul Razi, kejadian-kejadian luar biasa tadi diriwayatkan secara ahad. Dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya ada 1 periwayat. Adapun yang dikisahkan secara mutawatir adalah kenyataan bahwa meskipun Umar menjauhi kekayaan dunia dan tidak pernah memaksa atau menakuti-nakuti orang lain, ia mampu menguasai daerah timur dan barat serta menaklukkan hati para raja dan para pemimpin. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa meneladani kepemimpinan beliau. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.